Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Azwar Soleh dengan NPM 24700651650 dengan Prodi Sistem Informasi Fakultas FTKI. Saya akan membahas studi kasus perusahaan makanan organik. Perusahaan kecil di bidang makanan organik tengah menghadapi tantangan dalam memperluas pasarnya di tengah persaingan yang semakin digital. Selama ini pemasaran hanya mengandalkan metode dari mulut ke mulut. Sementara para pesaing sudah aktif memanfaatkan e-commerce dan media sosial. Dengan keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, perusahaan perlu segera beradaptasi melalui transformasi digital agar tidak tertinggal dan mampu menjangkau konsumen yang lebih luas. Langkah ini menjadi kunci untuk mempertahankan daya saing dan mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Selanjutnya itu ada bisnis model kanvas perusahaan makanan organik. Berikut adalah bisnis model kanvas sederhana untuk perusahaan kecil di bidang makanan organik yang ingin memperluas usahanya ke ranah digital. Yang pertama itu ada customer segment, yang kedua itu ada value proposition, yang ketiga itu ada channels, yang keempat itu ada customer relationship, yang kelima itu ada revenue stream, yang keenam itu ada key resource, yang ketujuh itu ada key activity, yang kedelapan itu ada key partnership, yang kesembilan itu ada cost structure. Selanjutnya itu ada SWOT analisis perusahaan makanan organik. SWOT analisis adalah alat strategis untuk memahami posisi suatu usaha dengan menganalisis strength yang bisa disebut kekuatan, weakness yang bisa disebut kelemahan, terus opportunities bisa disebut peluang dan threats bisa disebut ancaman. Strength, kekuatan yang pertama itu ada produk organik dan alami sesuai tren gaya hidup sehat. Yang kedua itu ada resep tradisional yang khas diminati konsumen lokal. Yang ketiga itu ada hubungan baik dan loyalitas pelanggan melalui pendekatan personal. Yang keempat itu ada bahan baku lokal yang mudah diperoleh dan ramah lingkungan. Selanjutnya itu ada weaknesses yang bisa sebut kelemahan. Yang pertama itu belum memiliki platform digital seperti kayak website, terus atau toko lain, toko online toko online. Terus yang kedua itu ada terbatasnya pengetahuan dan keterampilan digital marketing. Yang ketiga itu ada sumber daya manusia dan teknologi yang minim. Yang keempat itu ada jangkauan pasar terbatas pada wilayah lokal. Terus selanjutnya itu ada opportunities yang saya sebut peluang. Yang pertama itu ada tren konsumsi makanan sehat dan alami semakin meningkat. Yang kedua itu potensi pasar pasar online yang luas dan dapat diakses dengan biaya rendah. Yang ketiga itu peluang kolaborasi dengan influencer atau komunitas kesehatan. Yang keempat itu ada dukungan pemerintah terhadap UMKM dan produk lokal. Selanjutnya itu ada threats yang bisa disebut ancaman. Yang pertama itu persaingan dengan brand besar yang sudah mapan di e-commerce. Yang kedua itu ada perubahan preferensi pasar terhadap tampilan dan kemasan modern. Yang ketiga itu ketergantungan pada bahan baku musiman atau cuaca. Yang keempat itu ada risiko keamanan dan kualitas produk saat distribusi secara online. Selanjutnya itu tools digital yang dipilih itu ada dua. Yang pertama itu ada Pipe Drive, yang kedua itu ada Hotsite. Pipe Drive adalah alat CRM yang sangat visual dan mudah digunakan, sangat cocok untuk bisnis kecil yang ingin memantau proses penjualan mereka. Alat ini memungkinkan Anda untuk melacak seluruh perjalanan pelanggan dari prospek hingga pembelian dan menawarkan automasi untuk meningkatkan efisiensi. Dan implementasinya itu menggunakan
pipe drive untuk mengelola interaksi dengan prospek yang tertarik membeli produk organik. Anda dapat mengatur tugas dan pengingat untuk follow up serta melacak tahap penjualan secara lebih efisien. Yang kedua itu hot site. Hotset adalah alat manajemen media sosial yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola berbagai platform media sosial dalam satu tempat, menjadwalkan posting dan mengukur kinerja. Untuk implementasinya itu menggunakan Hotset untuk menjadwalkan posting secara konsisten di berbagai platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Perusahaan bisa memposting konten yang menarik seperti tips makan sehat atau manfaat makanan organik sambil menjaga keterlibatan audiens. Terus selanjutnya itu pertanyaan analisis kritis. Lingkungan digital sangat dinamis. Platform digital seperti media sosial, marketplace, dan mesin pencari pencari terus berubah berubah algoritmanya. Strategi yang efektif bulan lalu bisa jadi tidak efektif minggu ini. Contoh nyatanya itu sebuah perusahaan makanan organik menjalankan kampanye iklan di Instagram yang awalnya berhasil menjangkau ribuan orang. Namun setelah Instagram mengubah algoritma atau mengurangi jangkauan organik, kampanye yang sama jadi tidak efektif padahal belum tentu ada kesalahan dalam implementasinya. Pertanyaan selanjutnya itu aplikasi model strategi. Dalam situasi ini, value chain analisis yang bisa disebut analisis rantai nilai lebih efektif digunakan untuk membantu perusahaan baru mengurangi biaya operasional dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Alasan memilih value chain analysis yang pertama itu ada fokus pada efisiensi operasional. Yang kedua itu meningkatkan hubungan pelanggan. Yang ketiga itu membantu peningkatan daya saing. Fokus pada efisiensi operasional, value chain analisis fokus pada setiap kegiatan dalam proses operasional perusahaan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga produk akhir. Dengan menganalisis setiap tahap dalam rantai nilai, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang bisa ditingkatkan efisiensi untuk mengurangi biaya. Terus meningkatkan hubungan pelanggan, model ini juga membantu perusahaan untuk melihat bagaimana kegiatan yang berhubungan dengan pelanggan seperti pemasaran, penjualan, dan layanan purna jual dapat dikelola lebih baik untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Terus selanjutnya itu yang ketiga itu membantu peningkatan daya saing. Dengan mengidentifikasi titik lemah dan kekuatan dalam rantai nilai, perusahaan dapat menemukan cara-cara untuk memperoleh keunggulan kompetitif baik melalui pengurangan biaya maupun peningkatan kualitas layanan. Selanjutnya itu ada skema sederhana aplikasi value chain analisis dalam bisnis baru. Pertama itu ada pengadaan yang disebut inbound logistik. Menganalisis cara perusahaan mengelola pengadaan bahan baku dan persediaan teknologi seperti sistem manajemen persediaan otomatis atau software ERP dapat digunakan untuk mengurangi pemborosan dan memastikan pengadaan tepat waktu. Yang kedua itu ada operasi, bisa disebut operation, menganalisis proses produksi dan manufaktur untuk mengidentifikasi area yang bisa ditingkatkan dengan teknologi, misalnya pengguna otomatisasi atau sistem manajemen produksi berbasis data untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga itu ada pemasaran dan penjualan yang bisa disebut marketing dan sales. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan, misalnya melalui pemasaran digital atau CRM yang bisa disebut Customer Relationship Management untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan mengurangi biaya akuisisi pelanggan. Yang keempat itu ada layanan purna jual, bisa disebut after sales service.
memanfaatkan teknologi untuk menyediakan layanan pelanggan yang lebih baik seperti chatbots untuk dukungan pelanggan atau platform layanan mandiri untuk menyelesaikan masalah pelanggan secara efisien. Yang kelima itu ada infrastruktur perusahaan yang bisa disebut firm infrastruktur. Mengoptimalkan sistem manajemen dan proses internal perusahaan dengan menggunakan software manajemen bisnis yang dapat memonitor dan mengatur berbagai fungsi secara lebih efisien. Dan ini eh, referensinya dan sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.